Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berganti bulan Hijriyah. Kita masuk di hari-hari bulan Rabiul Awal, di mana pada hari ini kita masuk pada tanggal 1 Rabiul Awal. Ketika hari demi hari kita lalui dan Allah masih memberikan nikmat kehidupan untuk kita, maka pada hakikatnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas nikmat umur yang dipanjangkan tersebut. Semoga sisa usia kita digunakan dalam ketaatan kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di bulan ini ada sebagian kaum muslimin yang berusaha menunjukkan bukti cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan ritual ini dan itu sesuai dengan pemahaman mereka, juga kebiasaan orang-orang terdahulu dari mereka. Mereka menganggap apa yang dilakukan tersebut untuk memperingati hari lahir beliau sallallahu alaihi wasallam, bersukacita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, apakah hal itu benar dilakukan oleh Nabi, apalagi oleh para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada tuntunannya dalam Islam, dan sebaiknya bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pertanyaan ini mari kita jawab di hati masing-masing. Namun yang perlu kita pahami dalam beragama, bagaimana sebenarnya para sahabat menunjukkan bukti cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para ulama terdahulu membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana sebaiknya kita membuktikan cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Mari simak beberapa dalil yang akan dibawakan berikut. Yang pertama dari surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tauladan yang baik, suri tauladan yang baik bagimu. Yaitu bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah Rabbuna tabaraka wa taala, berharap akan kedatangan hari kiamat, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berada di dalam rangkaian ayat yang membicarakan tentang perang Ahzab, yaitu perang Khandaq. Dan kondisi kaum muslimin ketika menghadapi pengepungan dari kaum Quraisy beserta seluruh koalisinya, beserta seluruh sekutunya, begitu amat mencekam. Di mana digambarkan dan dijelaskan oleh para ulama, pasukan musuh yaitu kaum kafir Quraisy beserta sekutu-sekutunya, ya termasuk orang-orang munafik,
Jumlahnya 10.000 pasukan. Di mana 10.000 pasukan ini mereka yang siap berperang. Sedangkan kondisi kaum muslimin pada saat itu dengan jumlah seadanya dan tidak siap perang. Jumlahnya sekitar 3.000 orang. Bagaimana tekanan yang para sahabat rasakan? Saat itu kaum muslimin berada dalam keadaan sangat sulit. Pasukan sekutu mengepung Madinah, sementara sebagian orang mulai takut, gelisah dan terguncang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanazir wa tadhunnuna billahi dhununa." Ketika mereka datang kepadamu dari arah mana? Dari arah atas, dari arah bawah, dan ketika pandangan mata terbelalak. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begitu mencekamnya, begitu takutnya para sahabat. Ya. Wa izzaghatil absar, mata terbelalak. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati sampai ke tenggorokan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu berprasangka, yaitu para sahabat berprasangka macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para orang-orang Arab mengungkapkan hal tersebut adalah ungkapan rasa takut yang amat sangat. Rasa takut yang sangat hebat. Jadi di sini dalam Al-Qur'an Allah tidak menggambarkan bahwa kondisi sahabat itu tidak takut menghadapi perang Khandaq, perang Ahzab. Karena mereka juga manusia. Mereka juga diliputi rasa takut. Belum lagi ancaman dari dalam Madinah, di mana Bani Quraizah yang sebelumnya memiliki perjanjian dengan kaum muslimin mengalami perubahan sikap dan terjadi pelanggaran perjanjian. Musuh di luar sudah mengepung, di dalam terdapat ancaman juga. Namun yang luar biasa adalah apa yang mereka lakukan, yaitu para sahabat lakukan ketika ketakutan itu datang. Di tengah kondisi tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik. Dengan kata lain, jangan hanya melihat beratnya keadaan. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi keadaan tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahzab. Khususnya dalam hal apa? Yaitu kesabaran, keteguhan menghadapi kesulitan, kesiapsiagaan, perjuangan dan menunggu pertolongan Allah Rabbuna tabaraka wa taala, tentunya dengan usaha-usaha, dengan ikhtiar-ikhtiar. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, uswah hasanah yang dimaksud di sini adalah bukan hanya meniru satu atau dua perbuatan Nabi saja, tetapi menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai teladan dalam apa? Dalam aqwaluhu, dalam perkataan beliau, meneladai perkataan beliau dari hadis-hadis Nabi SAW, wa af'aluhu, perbuatan-perbuatan beliau, wa ahwaluhu, dan keadaan atau sikap beliau dalam menyikapi apa yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah SAW sebaik-baik teladan, di mana kebanyakan komandan, bahkan panglima perang di zaman sekarang lebih banyak memberikan instruksi. Beliau SAW terjun langsung menggali parit, terjun langsung memukul kerasnya bebatuan di pinggiran Madinah. Bahkan beliau SAW beserta para sahabatnya ditimpa kelaparan. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW mengganjal perutnya dengan beberapa batu. Lihat, Nabi SAW sebaik-baik uswah bagi kita. Subhanallah. Jadi uswah hasanah dalam ayat ini bukan sekedar persepsi. Nabi itu orang baik, maka jadilah orang baik. Bukan sekedar itu. Maknanya jauh lebih dalam. Ketika keadaan sangat sulit, seorang mukmin melihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap, lalu berusaha mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau mengambil teladan tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. 3 sifat ini mengharapkan pertemuan dengan Allah,
takut akan hari akhir, dan banyak mengingat Allah adalah sifatnya para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat serta pertolongan serta keridhaannya. Kemudian ia mengharapkan kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di surga kelak. Orang yang benar-benar yakin terhadap akhirat akan lebih mampu bersabar menghadapi kesulitan dunia, dan ia banyak mengingat Allah Rabbuna Tabaraka wa taala. Artinya, kemampuan seorang untuk tetap teguh mengikuti Nabi SAW sangat erat dengan hubungan hatinya kepada Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah. Apa yang diputuskan oleh beliau, apa yang diperintahkan oleh beliau, kita berusaha untuk menjalaninya. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang, kita berusaha untuk meninggalkannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Bagian yang pentingnya adalah wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam maka kita ambil. Kita berusaha menjalankan apa yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi SAW semampu kita. Wa ma nahakum anhu fantahu. Begitu juga ketika beliau melarang sesuatu, pasti di sana ada hikmah, pasti di sana ada kebaikan yang tersembunyi bagi orang-orang yang bersabar untuk tidak menjalankan larangan dari Nabi SAW. Ayat ini berkaitan dengan fa'i. Fa'i adalah harta rampasan, ya, ketika kaum muslimin, ya, menghadapi musuhnya tanpa berperang. Ya, jadi ceritanya adalah di Madinah ada Bani Nadir. Bani Nadir ini adalah awalnya mereka loyal dengan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang munafik. Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi, namun membelot atas perjanjian. Maka ketika didatangi oleh Nabi dan para sahabatnya, mereka meninggalkan Madinah dan meninggalkan harta-harta yang ditinggalkan di sana. Dan harta-harta tersebut namanya adalah fa'i. Nah, di situ diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang berhak memilikinya. Ya, falillahi walirrasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Maka di situ Nabi SAW mengambil bagiannya. Sisanya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang menurut perhitungan tersebut. Apa tujuannya? Agar kekayaan, agar harta tidak berputar kepada orang-orang kaya. Maka disinilah ujiannya. Ujian para sahabat tatkala itu. Ujian bagi kita semua di saat sekarang. Tatkala Nabi SAW memberikan perintah, tatkala Nabi SAW menyontohkan sesuatu kebaikan, maka kita berusaha untuk menjalankannya. Namun tatkala beliau alaihi salatu wassalam melarang sesuatu, tentunya di sana terdapat hikmah yang sangat besar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tatkala di zaman sekarang banyak orang-orang yang berusaha menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak disertai dengan tuntunan yang benar dalam Islam, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah Islam yang benar, maka kita berusaha mengikuti bagaimana cara mencintai beliau dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam ayat yang lainnya yang selayaknya ini kita hafal ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Nabi Muhammad SAW berkata,
Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, apa yang harus dilakukan? Fattabi'uni, kata Nabi SAW, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu, akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, dia akan mengampuni dosa-dosanya dan dimasukkan pastinya ke dalam surganya. Wallahu ghafurur rahim. Maka dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah menyebut ayat ini adalah ayat hakim bagi setiap orang yang mengakui cinta kepada Nabi SAW. Apakah cintanya benar? Apakah cintanya hanya di mulut saja, sedangkan hati dan perilakunya tidak menunjukkan cinta kepada Nabi SAW? Ini adalah ujian kejujuran cinta. Seolah Allah Subhanahu wa taala berfirman, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika benar mencintai Allah, jika benar kalian mencintai Allah, buktikan cinta tersebut dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah pembawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak langsung memberikan petunjuknya kepada manusia, tapi melalui seorang rasul yang bernama Muhammad ibni Abdullah SAW. Maka urutannya, ya, jika kita benar cinta kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Ketika kita sudah mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kita. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan ampuni dosa kita, dan pastinya Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Ini luar biasa. Ayat yang selayaknya kita menghafalnya di dalam surah Ali Imran. Lanjutan ayatnya ada kaitannya. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ini konsekuensinya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan menaati Allah dan Rasulnya. Jika berpaling, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang kafir, yang termasuk berpaling dari petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah menghubungkan ayat ini dengan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal suatu amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari Nabi, dari kami, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Ia dengan susah payah beramal, namun amalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan tidak pernah dicontohkan, maka amalan tersebut tertolak. Dia hanya mendapatkan capek plus dosa. Maka inilah konsekuensi dari kita mengakui diri kita sebagai orang beriman, orang Islam. Kita harus mengikuti pembawa risalah Nabi terakhir, manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengikuti beliau, Allah mencintai kita. Dan ini adalah bonus yang paling besar. Ketika Allah sudah mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam.